Bang. Baik, Shalom. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Baik, kami akan membacakan apa yang menjadi pembahasan kita khusus untuk kita yang di bagian terkait dengan peluang. Di sini ada 14 poin ya, 14 poin. Nanti tinggal ditambahkan sekiranya dari jemaat-jemaat sekalian mungkin ada peluang-peluang yang belum sempat tersampaikan kepada kami, bisa nanti ditambahkan. Jadi untuk poin pertama tentang toleransi antar umat beragama. Jadi toleransi antar umat beragama di beberapa jemaat sudah terjalin dengan baik, seperti di Pisan Wonorejo, Gilgambus, Pospel Yanemio, Jericho, Tigris Wambes, dan saya rasa juga jemaat-jemaat yang lain mungkin sudah seperti itu. Itu untuk poin yang pertama. Dan poin yang kedua, ini khusus untuk di Pisan Wonorejo ya. Ketika ada ibadah minggu pagi, agama lain tidak menggunakan pengeras suara, walaupun mereka ada kegiatan ibadah. Contoh mungkin yang paling konkret yang biasa pakai tua kan dari saudara-saudara kita yang dari Muslim. Jadi ketika mereka di minggu pagi juga mungkin mereka ada kegiatan, mereka katanya dari Pisan Wonorejo mereka tidak menggunakan pengeras suara. Jadi mereka juga memahami bahwa kita di hari Minggu adalah hari ibadah kita. Jadi mereka tidak menggunakan pengeras suara. Itu poin yang kedua. Dan untuk Pisan Wonorejo, khusus untuk warga jemaat, itu poin yang ketiga ya. Khusus untuk warga jemaat, mereka tidak ada lagi yang mengkonsumsi miras. Itu untuk Pisan Wonorejo. Khusus jemaatnya ya. Kalau jemaat yang lain mereka tidak tahu, tapi khusus untuk jemaatnya sendiri tidak ada lagi yang mengkonsumsi miras. Dan yang keempat tentang dana kampung. Dana kampung untuk menunjang kegiatan-kegiatan di gereja, ini khusus untuk Pisan Wonorejo juga, itu sudah pernah ada, tapi sudah sempat diputuskan lagi, tapi ada berpeluang lagi bahwa di beberapa waktu yang akan datang ini nanti ada lagi untuk Pisan Wonorejo. Itu poin yang keempat. Yang kelima, terkait dengan gereja yang ada berdampingan dengan perusahaan. Dukungan perusahaan terhadap gereja sangat baik bagi perusahaan, tapi juga hal-hal yang lain. Ini khusus untuk jemaat Gilgambus Tami. Itu ada dukungan-dukungan, misalnya mungkin ada kendaraan, kadang misalnya ada kedukaan atau apa, biasa ada bantuan dari perusahaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Poin yang keenam adalah keterlibatan suku dalam pekerjaan gereja. Ini di Gilgambus ya. Di Gilgambus mungkin ada dua suku yang paling besar di situ ya, suku Serui dan Biak, sehingga komunikasi untuk pekerjaan-pekerjaan gereja itu sangat mudah, bisa terlaksana dengan baik. Poin yang ketujuh adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersedia masih sangat mencukupi untuk membantu pelayanan, tapi juga dalam pembangunan misalnya pembangunan gereja dan lain-lain. Itu terdapat di dalam jemaat Gilgambus, Jericho Pikere, dan dari Sangke. Itu poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan, kerjasama antara gereja dengan perusahaan dalam hal pembangunan dan kegiatan gereja sangat dibantu oleh perusahaan dengan memberikan pekerjaan. Dalam arti ketika ada kegiatan-kegiatan yang butuh dana, mereka gereja meminta kepada perusahaan untuk terlibat dalam pekerjaan sehingga dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan suatu kegiatan, misalnya pembangunan gereja atau mungkin hari-hari raya keagamaan. Itu terdapat di dalam jemaat Jericho Pikere. Poin yang ke-9, keterlibatan Satgas TNI Polri dalam setiap kegiatan gereja, baik ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan. Dan itu terdapat dalam jemaat Pisan Wonorejo, Efratami, dan Tigris Wambes.
Yang ke-10, pelatihan di gereja dari BLK, khusus untuk anggota PKB dan PW. Dan yang sudah berjalan itu anggota PW dan itu terdapat dalam Jemaat Efratami. Ada pelatihan-pelatihan seperti khusus untuk PW adalah mungkin masak-memasak dan sebagainya, mungkin jahit. Tapi yang sudah berjalan, sudah selesai kegiatan kemarin itu adalah memasak ya, atau tata boga. Dan direncanakan nanti ada kegiatan lagi untuk PKB, untuk pertukangan, itu dari BLK. Yang ke-11, memanfaatkan lahan gereja untuk tanaman pinang. Itu ada dalam Jemaat Efratami dan Pison Yamara. Saya mungkin sedikit akan memberikan gambaran terkait dengan kebetulan saya dari Jemaat Efratami. Kami sudah memanfaatkan lahan gereja ya. Di belakang gereja kami ada cukup lahan yang luas. Kami sudah tanam pinang ada sekitar 600 pohon. Itu sudah bertumbuh dan tinggi sudah ya hampir 1 meter ya. Sekitar mungkin 2 atau 3 tahun lagi itu sudah menghasilkan. Saya memberikan gambaran saja sedikit bahwa terkait dengan ini sangat bagus sekali masuk dalam peluang untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita dalam jemaat. Nah, mungkin saya kasih gambaran saja. Contoh kami di Efratami tanam 600 pohon. 500 pohon saja bisa berbuah, kita kalikan saja misalnya 10.000 satu oki, satu pohon. Itu dalam 1 bulan itu sudah dapat 5 juta. Itu sudah dapat 5 juta. Nah kalau misalnya selama 1 tahun, itu sudah dapat berapa? Kita tinggal kalikan peluang-peluang tersebut. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika kami ada kegiatan untuk pengumpulan dana, kami menyampaikan kepada warga jemaat untuk istilahnya mengklaim 1 pohon pinang untuk gereja. Jadi ketika kami ada butuh untuk dana, kita tinggal ambil pohon pinang itu, panen dia, baru tembak jual di pasar. Itu hasil yang bisa kita dapatkan. Banyak sudah yang menunjang untuk kita punya kegiatan-kegiatan, baik pembangunan, kegiatan-kegiatan unsur, tapi juga panitia-panitia yang lain. Jadi ya mungkin ini sebagai gambaran saja untuk jemaat-jemaat sekalian. Mari kita manfaatkan lahan yang ada. Seperti di sini kan ada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, ya mungkin bisa karena pinang ini kita bisa bilang bahwa sangat mudah ya, tidak sama dengan tanaman-tanaman yang lain yang kita mesti urus. Mungkin pada saat dia masih kecil saja kita, tapi kalau dia sudah besar, rumput pun saya rasa agak susah untuk tumbuh ya, agak ini. Tapi dia sudah panen, kadang juga kita tidak perlu panen. Kita tinggal kasih kontrak yang orang-orang yang biasa datang beli-beli pinang, kita sudah tinggal duduk manis saja, tiap bulan kita tinggal terima. Ya itu artinya gambaran saja dari kami khusus untuk Jemaat Efratami yang sudah melakukan itu. Ya memang kami sudah tanam, tapi mungkin ya 2-3 tahun ke depan itu sudah bisa menghasilkan. Itu poin yang ke-11. Poin yang ke-12 adalah hubungan kerjasama antara sekolah dengan gereja sangat baik terkait dengan kebersihan lingkungan dan penghijauan. Itu dialami oleh Jemaat Jericho Pikere. Yang ke-13, bantuan dari pemerintah dalam hal pembangunan gereja, tapi juga kegiatan-kegiatan lain. Itu dalam Jemaat Efratami. Yang ke-14, bantuan dari pemerintah kampung berupa dana desa untuk gereja, jemaat dan untuk pelayanan. Teruskan dari jemaat mana ya? Itu di Jemaat Jericho Pikere. Jadi demikian apa yang menjadi pembahasan kami tentang peluang-peluang yang ada dalam jemaat-jemaat. Ada 14 poin. Mungkin dari bapak-bapak sekalian dari jemaat lain yang belum tersampaikan. Pada kami kembalikan kepada Bapak. Dari jemaat Manem Yeti mau sampaikan kepada tim yang rumus bahwa tolong direkomendasikan kepada BPK Klasis harus ada peluang khusus untuk bagi orang asli, dalam arti mengenai dengan pendidikan di sekolah-sekolah. Artinya di jemaat kami ada warga setempat, orang asli sendiri yang sudah memiliki
jasa SMP, SMA dan seterusnya. Kalau boleh bisa dimanfaatkan itu jadi peluang untuk mereka bisa aktif dalam mengambil bagian dalam pelayanan untuk pendidikan di sekolah, baik di TK, SD atau SMP dan sederajat. Mungkin itu saja. Berapa tahun ke depan ini kan ada kegiatan di Perum ini. Yang satu sifatnya nasional, itu pemilihan secara serempak, tapi yang kedua juga ada gereja punya kegiatan di Kerom yaitu tes Parawi, itu juga harus dijadikan peluang besar untuk kita punya warga jemaat yang sedang berusaha kecil-kecil itu. Saya pikir harus di-setel dari sekarang. Artinya kalaupun mereka pengrajin tangan apa semua barahan harus disiapkan mulai dari sekarang, karena nanti ke depan itu tahun berikut saya pikir bukan hanya kita, orang lain juga sudah jadikan itu peluang nanti. Benar. Bisa dapat, artinya ini peluang ekonomi nih bisa dapat di situ nanti. Orang muslim pun pasti menjadikan itu peluang untuk nanti berusaha di situ, karena orang yang kumpul di Kerom bukan manusianya sedikit. Untuk tes Parawi itu ribuan manusia, itu juga walaupun dia jangka pendek dan hanya begitu seketika dan dia selesai, tapi itu kan harus dimanfaatkan juga oleh ini, maka itu harus masuk di situ juga. Terus tahun politik juga harus dimasukkan di situ, bahwa kita punya, jangan orang lain yang selalu datang orang kampanye baru-baru punya kerajinan tangan segala macam untuk jual, pejabat beli, tapi kita orang di beli punya tidak ada. Nah, ini juga harus masuk, itu kan semua peluang itu. Saya pikir terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti kalau itu dicatat oleh teman-teman ini dengan pengertian begini. Adakah tradisi adat, seni di adat yang bisa menjadi peluang bisnis, peluang ekonomi untuk jemaat dan keluarga jemaat? Sehingga ketika ada momentum besar seperti tadi, itu bisa dibikin dalam jumlah yang besar dan dijual. Misalnya cincin, atau tikar, atau noken. Betul ya, itu peluang. Ada peluang yang skopnya hanya di jemaat, di distrik, tapi ada di kabupaten. Nah, tapi tugas kita memang temukan dulu di setiap jemaat ada peluang nilai seni adat itu kan tidak. Kalau tidak ada, bagaimana? Karena adat yang dimaksud, jangan adat kegiatannya di Kerom yang dijual Suri punya. Yang dijual Biak punya. Tapi yang Kerom punya mana? Atau ada kegiatannya gereja tapi yang dijual ya tidak berhubungan dengan gereja. Dengan gereja. Nah, ini baik ya. Nanti kita lihat apakah kekuatan suku-suku yang nanti ada tergambar di kekuatan sana, suku mana saja yang ada pada setiap jemaat, itu bisa jadi potensi ekonomi seperti tadi dalam nilai seni. Itu peluang. Ada lagi? Tadi bicara untuk sekolah, Bapak saya cuma mau tanya ini, kasih masuk. Kalau bisa, karena kami orang tua murid itu lihat SD YPK Pikere ini tidak pernah ada guru yang menetap di situ. Kalau bisa, Bapak Don dari kelas itu kasih guru itu yang ada SK, supaya SD Pikere itu bisa jalan dengan baik. Karena selama ini kami lihat itu guru-guru honor, mereka datang mengajar pulang. Terus kepala sekolah, kalau bisa kepala sekolah itu langsung ditepati di Pikere, tidak usah dia pulang balik. Harus 8, harus 10, dia tidak boleh kembali. Supaya dia bisa perhatikan itu sekolah. Karena bangku-bangku di dalam sekolah itu sudah habis. Masyarakat angkat. Iya. Jadi tolong dari yayasan tuh mereka harus lihat SD Pikere itu supaya bisa berjalan dengan baik. Iya. Peluang dan PSW YPK. Iya. Masuk di apa? Peluang kemitraan antara gereja di jemaat dengan PSW YPK. Jadi selama ini anak-anak yang kemarin masuk SMP ini banyak yang tidak tahu baca. Karena mereka mau tahu baca karena guru-gurunya tidak ada. Iya. Bangku pun tidak ada. Terus guru-guru itu mereka tuh datang selalu bilang anak-anak itu goblok. Mereka itu siapa yang mau didik kalau bukan guru-guru yang ini. Jadi itu. Oke. Jadi tolong Bapak dorang harus upayakan untuk SD Pikere karena mereka ini di pinggir jalan. Karena sekarang ini anak-anak sudah masuk di SD negeri. Gitu. Jadi kami nih YPK nih kasihan.
siswanya sedikit, lain dengan tahun-tahun yang lalu itu banyak. Jadi kami minta tuh kepala sekolahnya saja supaya sekolah itu bisa jalan dengan baik. Terus ada penjaga sekolah supaya dia bisa jaga, dia bisa lihat itu halaman sekolah tuh rumput itu kemarin baru 17-an itu yang mereka kasih bersih. Kalau sudah lepas dari situ nanti bapak lihat itu sudah rumput solid halaman sekolah. Baik. Anak-anak sekolah juga. Jadi mungkin itu saja bapak. Pak Pendeta Don di ancaman, itu juga masuk di ancaman ya. Kalau sudah termasuk ya itu berarti sudah. Ada ya? Kalau dong buta huruf nanti siapa yang baca Alkitab? Tujuan bangun sekolah YPK itu supaya orang bisa baca Alkitab. Ada lagi? Nah, adakah rekomendasi yang tadi disampaikan? Enggak, maksudnya di ini. Peluang tadi ada buat rekomendasi? Ada? Mana? Sudah disampaikan ke ancaman. Oh, sudah disampaikan. Oh, sudah. Ancaman terima ya? Tidak ada lagi, kalau tidak peluang selesai. Tidak usah. Silakan kalau sudah selesai ditaruh di map, rekomendasinya juga taruh di map, absennya taruh di map, dan kita tepuk tangan untuk peluang. Ya baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan selamat sore, shalom. Shalom. Sekarang kita panggil ancaman. Saya harap semua siap-siap karena ini ancaman. Yang sudah lemah-lemah diperingatkan ini ancaman. Yang kamu tambah lemah. Siang Bapak Ibu sekalian, kami dari tim ancaman akan membacakan hasil diskusi. Apabila ada kurang dan lebihnya atau ada masukan, mari kami terima. Mari kami persilakan kepada ketua untuk membaca. Ya, shalom, selamat siang buat kita sekalian. Kami sore. Kami dari tim ancaman akan FGD. Kami dari tim FGD akan melaporkan hasil diskusi kami yang sudah kami tuliskan di sini. Itu yang bukan akan kami rekomendasikan, tapi yang sudah kami tulis untuk merekomendasikan itu ada beberapa hal. Yang pertama, ketidakharmonisan, narkoba, pendidikan, dan Suanggi, Sinas, mata rohani, dan lain-lain. Kemudian adat. Yang pertama itu mengenai ketidakharmonisan. Di sini ketidakharmonisan yang kami tuangkan dalam bentuk tulisan, kami mohon Badan Pekerja Klasis untuk menindaklanjuti ke pihak terkait, yaitu FKUB. Kemudian yang berikut, narkoba. Ini juga kami mohon kepada Badan Pekerja Klasis lanjuti kepada pihak-pihak terkait. Yang berikut menyangkut pendidikan. Kita mohon untuk Klasis menindaklanjuti kepada Dinas Pendidikan, PSW YPK Kabupaten Kerom untuk dapat memberikan ketegasan kepada guru-guru yang terlambat ke sekolah. Ini yang tadi disampaikan oleh Ibu WLM dari kelompok apa? Kelemahan. Iya. Rumah dinas yang kosong karena tidak ditempati. Kemudian yang berikut
mengenai Suanggi, Mata Rohani, Sinas, itu perlu adanya pembinaan oleh PGGK. Kemudian yang berikut, yang terakhir itu adat. Tim ancaman merekomendasikan kepada Klasis untuk menindaklanjuti tanah adat dan tanah gereja yang masih bersengketa. Ini kita punya rekomendasi kepada dari tim kerja FGD Ancaman. Di sini kami masuk ada beberapa poin, ada 21 poin. Yang pertama narkoba, Kamtipmas narkoba. Untuk narkoba ini masih ada beberapa jemaat yang sini kami catat, termasuk Tami, Pir 4, Pir 2, Wambes, Yeti, Itewi, Sion Sangke, Gilgal Embus, Eden, Yanimyu. Untuk masalah miras, minuman keras di lingkungan Arso Timur semua masih ada. Lalu kami lanjut untuk perkelahian. Perkelahian ini ada ancaman dari luar, itu terjadi di Arso Timur. Lalu masuk ke sukuan masih ada, tapi ini untuk hal yang baik. Lalu masuk ke tidak kerukunan ada Yeti, Sangke, Pir 4. Lalu kita masuk ke persaingan ada ini dalam penjelasan persaingan dari gereja lain. Lalu masuk ke tidak harmonisan dengan gereja lain tidak ada, berarti aman. Misi Kristen dari gereja lain ada Yeti, Sangke, Kebun 4. Pir 4 itu ancaman dari gereja lain merebut umat. Lalu ibadah juga masih di Pir 4, ibadah hari Minggu di rumah. Di Jemaat Tami ibadah hari Minggu di rumah. Gereja Pentakosta yang baru masuk dari Kebun 4 ke Tami. Sion Sangke ibadah hari Minggu juga masih di rumah. Lalu menyangkut mas kawin ini masih ada di semua jemaat, jadi masih menghambat perkawinan. SDE masyarakat masih ada yang belum bisa baca, tulis, hitung. Itu jemaat Kopro, Amir, masih ada yang belum bisa pimpin ibadah. Kemudian kita masuk ke faktor pendidikan juga masih ada. Ini menyangkut biaya pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran. Untuk di Kopro, Tangke, Pikere, rumah guru-guru tidak ditempati. Guru-guru terlambat masuk ke sekolah, kurangnya kesadaran. Lalu yang terakhir, isu-isu hoaks ini masih ada di semua jemaat. Ini terjadi karena dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, ini bersifat umum. Lalu ada catatan. Untuk ini kita tulis catatan kasus di sini. Untuk Penatua Robi Akwan Koordinator Kebun 4 sementara diancam diberi waktu sampai dengan bulan November 2022 untuk tinggalkan rumah perusahaan. Tidak ada toleransi sekalipun sebagai koordinator SPI di Kebun 4. Mereka tidak mau tahu tanpa sebab. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Mari, kami persilakan. Ada yang mau tambahkan dari laporan yang disampaikan FGD Ancaman? Kalau ada dipersilakan. Dari kelemahan ada? Ada yang kurang-kurang? Ataukah sudah terwakili? Mungkin ada ditambahkan bahwa ya jangan lupa itu KDRT juga itu menjadi ancaman.
kekerasan dalam rumah tangga itu perlu dimasukkan dari kelemahan dari kami yang lemah, itu perlu dimasukkan supaya dikumuli, karena itu ada di dalam jemaat-jemaat kita. Kekerasan dalam rumah tangga itu perlu dikasih. Terima kasih. Berarti itu masuk di kelemahan juga. Boleh. Boleh. Kekuatan, silakan. Mohon diklarifikasi yang dari ancaman itu, yaitu ada ancaman dari gereja lain, tolong diklarifikasi gereja yang mana? Karena saya dengar tadi ada ancaman dari gereja lain. Adakah? Atau mungkin saya salah dengar? Mungkin saya salah dengar kah atau bagaimana? Karena saya tulis. Hari di kertas tidak disebutkan nama jemaat. Tidak Bapak, tidak disebutkan. Tidak ada Bapak. Ya. Terima kasih, minta maaf. Apalagi Bapak. Itu bisa jadi pergerakan itu bisa dalam bentuk gereja, church, atau bisa dalam bentuk persekutuan doa, itu bisa masuk. Toh? Atau misalnya saya pendeta di jemaat di Arso 1, saya ini tinggal datang ke Skopro terus. Iya toh? Walaupun saya GKI, jemaat yang saya datang di GKI, tapi karena saya datang di luar jadwal klasis, saya juga bukan badan pekerja klasis, saya datang ke situ dan tidak melewati pendeta di jemaat situ, itu ancaman. Karena satu jemaat tidak boleh mengatur jemaat lain. Misalnya dengan saya sakit tapi dia terpanggil ketua majelis, yang pendeta di sini dia panggil pendeta dari ujung kulon. Maksudnya tempat yang jauh datang, itu ancaman. Karena pengajaran di satu jemaat itu hanya diketahui dilakukan oleh pendeta dan penatua dan syamas yang ada di jemaat itu. Bisa paham ya? Itu juga bisa jadi ancaman. Jangan sampai ajaran yang pendeta di situ dia tergerus, terkikis dari ajaran dari, walaupun dia juga GKI. Itu juga bisa jadi ancaman. Hanya ini untuk perjelas apa tadi yang pendengaran salah dibilang, ternyata tidak. Tapi untuk jemaat yang lain bahwa kalau kita ada bertetangga dengan denominasi gereja lain dalam bentuk gerejanya ataupun dalam bentuk persekutuan-persekutuan, kalau mereka itu peluang, itu bagus. Tapi kalau mereka ternyata sudah mulai mengambil alih pengajaran dan orang dari kita, berarti itu ancaman. Di Perempat itu ada Pak. Ada visi misi gereja lain yang dibangun di Jalan Salak, yang dipakai rumah pribadi warga untuk beribadah tiap hari Minggu. Itu walaupun orang GKI belum ada yang ikut di situ, tapi kita sengaja masukkan karena itu ancaman. Ah ya, itu bisa. Yang penting tulis langsung itu gereja apa. Jelas. Hari ini juga saya mau bilang sama Bapak, karena Bapak juga orang FKB. Ah ya. Bapak tolong turun tinjau ini. Karena menyangkut ibadah di rumah, setahu saya, menurut peraturan Menteri nomor 2016, tahun 2016, nomor 988, Menteri Agama dan Dalam Negeri, itu tercatat rapi di sana bahwa orang beribadah di rumah itu harus mendapat izin dari bupati, kepala daerah. Nah itu. Jadi kalau izinnya tidak ada, ini kan hak FKB untuk mengecek nanti. Bapak saya titip, karena Bapak orang FKB. Jadi, Tinggal Bapak kasih masuk laporan seperti yang Tami buat. Tami lapor. supaya ditinjau. Apakah kalau dia mempunyai ini perlu dikasih izin, kalau tidak kan yang punya hak untuk menutup bupati, bukan kita. Saya pikir itu, terima kasih Bapak. Makasih. Ada lagi? Macam kekuatan dong serang ini ancaman. Ya ini ya satu pasukan lagi para kelompok ini zaman itu kita di Tami itu ada satu gereja yang masuk beribadah di rumah Tuhan. Itu kita kemudian laporan dari kita laporan itu sudah masuk ya sampai ke KUB live dan pemerintah kampung. Jadi itu perlu dimasukkan lagi. Jelas ya nama gerejanya ya. Jangan hanya bilang gereja. Itu juga tidak jelas. Gereja Jalan
salib, bukan orang Jalan suci. bukan juga orang Salib mirip. Oke. Salibnya yang mirip. Itu orang asal dari Wambe. Yang di Tami? Iya, yang dibangun di Tami. Tapi dia tinggalnya di Wambe. Nah, itu harus jelas ya begitu. Rumahnya ada di Wambe. karena sudah mengambil beberapa umat Katolik kita menjaga umat juga ini. Oke. Ibu dari Pikere? Ya, Bapak, mungkin dari saya cuma masukkan kalau bisa dari klasis bikin surat. Karena kami setiap hari Minggu ibadah, saudara-saudara kami yang Muslim itu mereka buka ruko. Oh, Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Maksudnya mereka harus, karena ini di depan gereja. Nah, anak-anak itu datang dari rumah bawa persembahan, mereka ngiring dulu beli. oh itu ancaman. Wan Derma beralih. Saya sudah pernah tegur, tapi mereka tidak pernah dengar. Saya sudah kasih tahu di RW. Ya, itu Saya sudah ancaman. kasih tahu, tapi tidak pernah mereka tanggapi. Kemarin saya mau tegur, tapi saya bilang tunggu dulu. Di rapat kampung, Bamuskam, Saya sudah kasih tahu di Bamuskam, Pak Kampung, sampai Pak Tua juga saya sudah pernah. Tolong kasih tahu warga kamu tuh kalau bisa tuh jangan buka dulu. Kita bukan ibadah itu 2-3 jam, kita 1 jam saja. Setelah itu kamu mau buka sudah. Tapi sudah dikasih tahu, tapi mereka bikin malas tahu. Jadi mungkin dengan ini Bapak dorang bikin surat peringatan buat mereka supaya mungkin dengan itu mereka bisa sadar. Mungkin itu saja Bapak. ada lagi ancaman yang lain? Oh, Skopro, silakan. Ya, kepada Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan ancaman kepada yang ancam ditindaklanjuti kepada PSW Kabupaten Kerom supaya melihat bagian